Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Diki Arisandi. Asal instansi saya dari SMP Negeri 126 Jakarta. Saya adalah mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Prodi saya Teknologi Komputer dan Informatika. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Yang pertama Bapak absen dulu coba ya. Ya, Pak. Akmal, Hadir, Pak. Amel, Arif, Siap, Pak. Arwin, Bintang, Hadir, Pak. Jafar, Hadir, Pak. Ervan, Hadir, Pak. Feby. Oke. Sakit, ya? Pak. Sakit. Sakit. Baik. Ada suratnya Pak ya? Oke. Amalna, Hanum, ada Alicia, Sakit. oke. Lydia, Lila, Gali, oke. Mega, Naila, Hidup, Hadir, Pak. Wildan. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah yang nggak masuk hanya gua, yang lain sehat. Nah, sebagai bentuk bersyukur kita, coba Mas Wildan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, di minggu lalu kita udah selesai mempelajari tentang sistem komputer, ya kan? Komputer yang berasal dari terdiri dari input, proses, output. Nah, sekarang kita mencoba menelaah atau mendalami lebih dalam lagi tentang berpikir komputasional. Nah, di sini indikator dan kompetensi dasarnya ada dua. Kalian bisa lihat di layar komputer kalian masing-masing, ya. Yang pertama untuk komputer, yang pertama itu KD3, itu untuk pengetahuan kalian, itu ada computational thinking untuk persoalan komputasi yang lebih kompleks dari sebelumnya. Ya, itu indikatornya ada dua, mampu menjelaskan pengertian konsep computational thinking, mengidentifikasi jenis-jenis penerapan computational thinking. Nah, dari kompetensi dasar yang berikutnya, yang dari keterampilan, menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritmik. Di situ indikatornya ada dua, yaitu menjelaskan persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritmik, menjelaskan persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, algoritmik, dan menggunakan computational thinking. Oke, goalsnya di sini, tujuan pembelajaran kali ini, itu kalian mampu menjelaskan pengertian dari konsep computational thinking. Oke, yang kedua itu mengidentifikasi jenis-jenis penerapan konsep computational thinking. Ya, yang ketiga menjelaskan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritmik. Yang keempat, menjelaskan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritmik menggunakan computational thinking. Oke, sebelumnya kayaknya pada lemes nih. Bapak ada game, yang gamenya itu namanya hitung ke meledak. Nah, hitung ke meledak. Nah, 1, 2, bom. Jadi misal gini, ketika saya hitung 2, kelipatan 2 bom. Nah, berarti yang hitung 1, 2 berarti bom. 9, Pak. 9, 8. Oke, 1, 2, 3 bom. 5, 6, 7, 8-nya bom, ya kan? 9. Oke, ulangi lagi. Kelipatan 1 bom. Kelipatan 1 berarti bom.
pola. Itu namanya mengenali pola. Jadi kan ada beberapa macam pola gitu kan. Kalau yang tadi polanya bagaimana? Ketika saya sebutkan sebuah angka, kelipatannya adalah bom. Ya kan, polanya seperti itu kan. Jadi ketika saya sebutkan 3, bomnya ada 3. Ada 3. Iya, ya kan? Kelipatan 3 itu ada sebuah bom. Seperti itu. Nah, sekarang apersepsi. Apersepsi berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kalian merasa nggak di setiap kegiatan kalian itu ada berpikir komputasionalnya? Ada yang merasa, ada yang enggak? Oke, Bapak kasih contoh ini deh. Kalian lagi enak-enak main game nih, atau enggak kalian merencanakan ingin main game? Ya. Jam 1 kalian ingin main game, main mabar sama teman-teman kalian. Tetapi tiba-tiba ya jam 12:30 ibu kalian meminta kalian buat berbelanja ke beberapa buah toko. Misal kamu disuruh diminta buat beli roti di tokonya Pak Amin. Kamu kemudian habis beli roti, beli ayam di tokonya Pak Ahmad. Di Pak Ahmad, toko Pak Amin itu di sini, Pak Ahmad di sono. Ya kan? Terus kemudian habis beli ayam itu kamu beli sayur di toko Pak, ya Pak Sandi boleh. Di toko Pak Sandi, dia tokonya di sebelah sono. Jadi kayak ada di sono, ada di sono. Nah, kemudian kan berpikir kan, ya kan? Kalian berpikir nggak? Bagaimana caranya saya putar ke semua toko, tugas saya selesai, tapi jam 1 saya tepat baru sampai di rumah. Pernah yang seperti itu? Nah, itulah salah satu berpikir komputasi. Jadi kalian bagaimana memecahkan sebuah masalah secara efektif dan efisien, gitu ya. Nah, kemudian penilaian pertemuan kali ini seperti biasa, penilaiannya ada 3. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap spiritualnya. Dari pengetahuannya yang bapaknya itu nanti kalian dari kemampuan yang menjawab soal, ada pretest dan post-test, evaluasi, dan juga kalian menyelesaikan soal di LKPD. Ya, kalau yang keterampilan itu ada diskusi sama pemahaman materi kalian nanti, juga mengemukakan pendapat. Jadi nanti yang bisa diskusi, ya kan, yang bisa mempresentasikan dengan baik, nilainya juga baik, ya. Kemudian nilai sikap, ya kan, dari keseluruhan. Jadi kalian nanti meliputi kalian bisa bersyukur dan pembelajaran, mau berdoa, sopan santun dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, media dan bahan ajar. Bahan ajarnya itu dari buku paket informatika, ya, dan juga bahan ajar online. Nanti kalian bisa cek di barcode ini. Nanti akan Bapak share juga di situ, Bapak share juga di grup kalian. Nanti kalian bisa download, bisa baca. Nanti ada soal proses dan pretest. Nah, sekarang kita coba untuk pretest dulu. Ya, kan Bapak ingin tahu nih kemampuan kalian kemampuan awal kalian. Kira-kira gerakan ke berapa? Gerakan kelimanya itu seperti apa? Alasannya
seperti apa? Kenapa jawabannya C? Karena ekornya ke depan, badan berputar searah jarum jam dan ekornya lurus. Oke, jadi dia gerakan pertama apa? Ekornya ke depannya. Iya. Oke, terus gerakan ke berikutnya dia putar ke arah jarum jam dan ekornya menjadi lurus, ya kan? Iya. Oke, jadi gerakan keempat dia maju lagi. Terus gerakan kelima berarti dia Ke bawah. Oke, sip. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita memecahkan sebuah masalah dalam berpikir komputasional. Gitu ya. Jadi kalian kenali dulu polanya. Ada polanya pasti di situ. Ya, pola di sini gerakan pertama, gerakan kedua itu ada polanya. Gerakan dari gerakan kedua ke gerakan ketiga pasti ada polanya. Ya enggak? Gerakan ketiga di gerakan keempat pasti ada polanya. Seperti itu, ada pola. Nah, computational thinking itu ada 4 tahapan atau 4 siklus lah ya namanya ya. Yang pertama itu dekomposisi, dekomposisi, pattern recognition atau pengenalan pola, kemudian abstraksi dan juga algoritma. Jadi kan buat algoritmanya. Gitu ya. Pengenalan pola itu adalah kemampuan untuk mengenali sebuah persamaan atau bahkan perbedaan atau tren atau pola. Seperti itu ya. Dari sebuah masalah seperti tadi si Santi kalian bisa tahu kan polanya seperti apa dari gerakan 1 ke gerakan kedua, gerakan kedua ke gerakan ketiga, gerakan ketiga ke gerakan keempat. Terus gerakan kelimanya juga bisa nebak. Jangan gerakan kelima itu apa? Karena berdasarkan pola tersebut. Ya. Dekomposisi yaitu memecah data. Kalau yang ini agak lebih maju lagi, jadi memecah data berupa kategori. Misal nih kalian tuh anaknya itu terorganisir banget, ya kan? Kalian punya file-file di video, file-file di handphone kalian itu kalian bisa-bisa tuh. Ada file video, ada file musik, ada file dokumen kalian, file-file sekolah seperti itu. Itu namanya dekomposisi, itu memecah-mecahin semuanya, gitu ya. Kemudian abstraksi, itu menghasilkan pola, kemampuan mengenali. Jadi kalian tahu nih, oh ini file, ini masalahnya apa, maaf ini permasalahannya apa, atau misal file handphone kalian ini file apa gitu. Nah kemudian kalian bisa ngelompokin tuh, kalian ngelompokin itu di situ. Jadi masalahnya lebih kecil, itu abstraksi, gitu ya. Nah kemudian kalian barulah mendesain algoritmanya. Kalian baru setelah kalian ngelakuin semua itu, kalian baru mendesain algoritmanya. Jadi kalian ada sebuah masalah, kalian kenali polanya, kemudian kalian abstraksi, ya kan? Dekomposisi dulu, kalian pecah itu masalahnya, kalian kenali polanya, kemudian kalian abstraksi, baru kalian desain polanya. Jadi contohnya ada file nih, macam-macam file di handphone kalian. Kalian cermati dulu nih. Kalian pisah-pisah dulu nih, ini file musik, ini file video, ini file dokumen, ya kan? Setelah itu kalian kenali polanya. Oh kalau file dokumen itu seperti ini, file musik itu seperti ini, seperti itu ya. Kemudian kalian abstraksi, kalian pisah-pisah. Nah setelah itu kalian baru bisa nemuin algoritmanya. Ya misal file musik itu ada di folder ini, kalian berarti masuk ke folder ini. Kalau file dokumen ada di sini, ini file dokumen yang buat pembelajaran. Jadi kalian masuk ke folder dokumen, kalian bikin lagi sebuah file lagi pembelajaran sama file pribadi, ya kan? Pas ada yang OSIS, anak OSIS di sini, Ada Pak. ya kan? Ada, udah, dapat. Terus lah, di situ nanti file dokumennya itu ada folder lagi nih, pembelajaran OSIS. Masuk lagi kan OSISnya 2 tahun. OSIS 2021, OSIS 2022. Jadi kalian dengan seperti itu kan akan lebih mudah menyelesaikan sebuah masalah. Bisa ditelepon tiba-tiba, Pak Boncol handphone kalian, Bildan atau Bapak atau apa atau siapa punya file proposal gelar karya enggak atau market day enggak yang di tahun 2020? Sekarang 2022 kan, mungkin tinggal cari di folder OSIS 2022
Oh iya Pak, masih ada seperti itu. Paham? Yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung angkat tangan aja. Silakan. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita mempraktekin gimana kita menyelesaikan masalah dengan cara berbudi komputasional. Karena tadi kan ada 4 langkah. Apa aja tadi? Dekomposisi, terus pengenalan pola, terus abstraksi, yang lain algoritma. Ya. Nah, sekarang coba lihat ke depan semuanya, ke proyektor. Nah, studi kasus di sini kita akan mencoba bagaimana membuat sebuah brownies yang besar sebanyak 100 blok dengan efisien. Ya. Nah, di situ ada polanya. Kalian kenali polanya di situ. Membuat satu box brownies itu dimulai dari persiapan hingga packing itu memerlukan waktu 60 menit jika menggunakan satu oven. Ya, jadi satu box itu 1 jam. Ya, itu polanya. Oke? Nah, sekarang dekomposisinya. Kita dekomposisi, kita pecah itu. Kita pecah bagaimana cara membuat brownies. Itu ternyata ada 5 langkah. Menyiapkan bahan,
nyampur adonan, ya kan? Mengembangkan adonan digedein tuh pakai pengembang. Terus kemudian dimasak, ya kan? Kemudian, nah desain algoritmanya. Setelah kalian tahu nih, setelah kalian abstraksi nih, oh ya udah kalian tinggal bikin buku resepnya. Jadi ketika sudah di kalian tahapannya dia apa? Nyiapin bahan, nyampur, ngembangin aturan, langsung memanggang, kan bisa nyiapin bahan. Setelah yang itu selesai, yang nomor 3 ini selesai, yang tadi udah tercampuran kan masukin, terus yang habis keluar dari oven kalian rias. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya akan membacakan hasil diskusi yang sudah didiskusikan oleh kelompok saya. Yang pertama, seekor cacing sedang duduk di ujung cabang sebuah pohon apel. Dia ingin makan semua apel yang ada lewat dahan pohon. Setiap bagian dahan panjangnya 1 meter. Berapakah meter lintasan terpendek yang harus ditempuh untuk makan semua apel yang ada? Jelaskan alasannya. 13 meter. Dari dahan 1 ke dahan 2, 2 meter. Ke dahan 3, 3 meter. Dan seterusnya. Dan kalau ia dari dahan 1 langsung ke dahan 10 atau 11, maka ia mendapatkan apel lebih jauh. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak soal ke 2 yang berang-berang. Berang-berang mempunyai sistem aturan berpakaian yang kompleks untuk menentukan penampilannya, yaitu kombinasi dari pakaian. Manfaatkan gambar yang diberikan untuk menentukan aturan berpakaian yang benar. Berang-berang yang mana sajakah yang berpakaian seperti aturan berpakaian? Jelaskan. Gambar yang A memiliki aturan yang sama. Gambar B dan C tidak, karena gambar A, gambar B, C, D tidak termasuk dengan ciri berpakaian dalam algoritma di atas. Jawabannya yang pakainya berang-berang yaitu berang-berang A, C, dan D. Oke, yang berarti yang salah? Yang salah yang B. Yang B yang salah. Coba kita urut deh, yang B. Yang B, kenapa yang salah di bagian mana yang B? Tapi itu dari topi. Topi ya. Itu Oke, kita urut deh. Yang B ini ya, yang B ya. Kalian fokus ke B ya. Iya. Bapak fokus ke diagramnya. Dia punya ekor gede nggak? Punya. Dia turun ya. Dia punya kacamata nggak? Enggak. Dia turun ke sini berarti. Dia punya kaos hijau nggak? Dia turun ke sini berarti. Iya. Dia pakai kolor coklat nggak? Iya, pakai. Coklat nggak? Pakai. Berarti dia turun. Dia harusnya pakai itu merah putih. Pakai merah. harusnya dia pakai topi. Oh iya. Ya kan? Harusnya dia pakai topi. Tapi di sini dia pakai topi. Merah. Oke, berarti yang sebelah ya. B. Oke, sip. Paham, nggak apa-apa. Paham ya. Paham saya gimana ya? Sip. Terima kasih untuk kelompok yang lain. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan yang lain? Kelompok yang lain? Kalau nggak ada, bisa ditutup apa? Dia benar apa? Ya, dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dari kesimpulan sekarang. Kesimpulannya, ada yang mau memaparkan nggak kesimpulannya ini di pertemuan kita kali ini? Ada pernah? Dapat lagi, selesai lagi. Coba, Binten. Oke. Apa ya? Pikir komposisional memiliki 4 tahapan, yaitu komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang saya ambil dari pembelajaran kali ini yaitu berpikir komposisional dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada kehidupan yang
Oke, bagus. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita uraikan lagi, kita cari kesimpulan lagi. Nah, jadi berpikir komputasional itu bisa digunakan untuk memecahkan sebuah masalah, ya kan, dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, tahapannya ada 4. Apa aja tadi ya tahapannya? Komposisi, pola, abstraksi, dan pembuatan algoritma. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang setelah kalian tadi pretest, sekarang Bapak coba buat post test dengan soal yang sama seperti tadi. Pretest itu ada di 63 poin. Sekarang ada di 88 poin. Berarti kan ada paling terus hebat, tepuk tangan dong. Oke. Kemudian untuk sikap luar biasa banget kelas ini, mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya walaupun ada ngantuk ya gitu-gitu. Iya. Ada yang bosan ya. Tapi padahal ini ada suatu ini materi yang nggak susah, tetapi kan bisa ngikutin dengan semangat, dengan itu kan Bapak bangga banget untuk nilai sikap dan nilai itu semuanya sempurna. Tangan lagi dong. Nah, untuk rencana tindak lanjut nih. Nah, nanti akan Bapak cek di pretest dan post testnya siapa yang mengalami kenaikan dengan baik, siapa yang masih piano aja, kayaknya masih ada di sini. Nanti rencana tindak lanjutnya adalah kalian yang masih belum KKM akan Bapak berikan nilai remedi, dan jika yang udah masih baik, kalian akan jika pengen pengayaan, ingin belajar lebih dalam, kalian bisa cek di bahan ajar yang Bapak kasih. Di mana aja kan bisa baca-baca soalnya, bisa ada banyak ada banyak soal yang bisa kalian coba, itu untuk pengalian bisa di situ, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya materi berikutnya kita belajar lagi masih dalam hal berpikir komputasional, tapi grade-nya akan Bapak naikkan. Jadi minggu depan materi masih sama, tapi grade-nya akan Bapak naikkan untuk yang indikator berikutnya ya, indikator pencapaian kalian berikutnya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, tadi bilang Pak kok ada yang remedi, ada yang ada yang remedi, ada yang pengayaan gitu.
Yang rem ini jangan apa namanya, jangan kecil hati, jangan menyerah. Oke? Semua orang itu memiliki tujuan masing-masing. Semua orang itu punya tujuan masing-masing. Yang penting kalian harus tetap berjalan. Ya, bersyukur benar, bersyukur benar. Tapi juga kan harus tetap berjalan. Jangan karena kalian merasa berkecil hati, karena aku saya ini kalian langsung berhenti. Enggak ya. Ingat setiap orang punya tujuan masing-masing. Yang pasti kan harus tetap berjalan, yang akan memastikan kan tiba di tempat tujuan. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, boleh kita bersiap-siap buat pulang. Ya, siap-siap dulu. Dia bisa Mas untuk Wildan pimpin doanya. Nah, sebelum kita balik, kita berdoa lagi. Berdoa dimulai. Oke, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.